tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bro, banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sorakan sama-sama haleluya? Boleh duduk. Saya rasakan di ruangan ini ada beberapa yang introvert dan extrovert. Untuk itu saya mau tanya, siapa yang suka anggur? Oke, yang suka anggur padat? Yang dalam bentuk cair? Oke. Yang tadi pada suka anggur, ada yang mau nggak nih? Udah kebaktian terakhir. Serius? Nggak PHP? Tuh, pas baik disalah mengerti. Yakin? Oke. Yang ini? Ambil? Ya gitu dong. Harus berani. Enggak, ini ya. Kita nggak bisa khotbah lagi, terserah. Seberaninya Bapak berapa? 15.000 Pak. Itu tadi belum. Oke. Ini A, ini B. Kalau suruh pilih, Bapak Ibu mau yang A atau yang B? Kenapa? Gede, bisa dimakan. Yang ini karena kecil, nggak ada yang mau. Berarti Bapak Ibu semua melihat rupa, nggak melihat hati. Nah, dari 5 kebaktian, ada yang ngambil anggur ini. Entah kasihan sama saya atau apa, dan dimakan. Ini anggur palsu. Padahal waktu nyabut udah kelihatan, tapi dimakan juga. Saya tadi sementara dia ngambil, dia gigit, saya bilang Tuhan tolong supaya jangan ditelan sama dia. Kan gak enak, udah kelanjur malu. Ini kelihatan palsu gak sih? Oke, yang paling peka kebaktian ini tadi beberapa kebaktian mereka gak bisa tahu ini palsu. Nah, kalau kita jual A sama B, lebih laku yang mana? Ah, ini yang jual artificial ini banyak loh. Karena ada ibu-ibu yang suka dekor tapi males ganti yang seger tiap hari. Apel seger, nggak ada yang makan. Lalu buah bunga apa yang seger tuh kan males gantinya kan. Jadi dipakai artificial. Dan kalau dekor budgetnya nggak terlalu tinggi, mereka pakai artificial semuanya. Wanginya beda, freshnya beda. Jadi sama dalam hubungan kalau kita fake, palsu, nggak real. Dari luar kelihatannya wow, kayak anggur ya. Wah kelihatannya oke, boleh juga nih bisnis sama dia, nikah sama dia, pelayanan bareng. Tapi begitu mulai dideketin, mulai tambah deket, dimakan, ternyata nggak sesuai aslinya. Tapi kalau yang asli ini, dia dideketin bagus, anggur ya. Setelah berteman, pelayanan bareng, bisnis bareng, ternyata tetap manis. Jadi dari satu bisnis, enak, mau bisnis lagi sama dia. Dan yang ngomong sama orang-orang, anggurnya enak, harga gak gitu mahal. Temennya tambah banyak, bisnisnya tambah banyak. Setelah gue ke gereja Gilgal, bukannya gedungnya bagus, khotbahnya bagus, pelayan tuanya gue bagus. Apa adanya. Orang beli sekali, dipajang doang. Begitu bosen, dibuang orang palsu. Ada yang mau gak anggur palsu? Gue mau ganti nih anggur baru. Itulah hidup kita. Tapi kalau yang bagus, dirawat, disimpan di kulkas. Dan ini bisa bertumbuh terus. Ada benihnya, ditanam lagi. Dan hidup kita dinikmati oleh banyak orang. Palsu sekejap bagus, indah dilihat. Didalemin gak enak. Kalau kita pure, ini khotbahku terhappy sepanjang tahun. Real, semua orang pengen ini. Bapak siapa namanya? Siapa? Timotius, muridnya Paulus. Pak, ke depan lagi deh Pak.
Bagi-bagi. Belum dicuci. Nah, satu lagi deh, apa? Bagi-bagi. Kan gak pernah di Gilgal makan-makan. Enaknya kebaktian yang terakhir tuh gak dibatasin waktu. Bisa flow sampai jam 8, jam 10. Hatinya baik. Saya paling buat Bapak. Bagi-bagi. Coach Haryanto ambil 7. Ya ampun, gak nyangka. Makanya lihat orang tuh perlu waktu untuk mengenal orang. 7 dia ambil. Tadi sempat jatuh kebaktian 1, sepungutin lagi jatuh. Enggak bersih. Mana berani saya nabur yang gak bener, aku kan nuai. Ayan nih, 3, 15 ribu, 7, 35. Udah pelayanan belum ya Pak Timotius? Bagus nih jadi asyir tuh lihat. Wow itu 1, langsung 20. Ya, dari sini kita lihat mana yang asli, mana yang palsu. Loh, Bapak nggak dapat? Buat mereka luar biasa, sesuai sama namanya. Terima kasih Pak Timotius. Pak Timotius tuh kalau masuk surga tanpa registrasi ulang baik banget hatinya. Nah, jadi saya mau khotbah, kan masih tentang hati ya. The blessings of a pure heart. Jadi ada berkat-berkat di balik hati yang murni. Loh, kalau hatinya nggak murni, yang fake, yang nggak real, nggak ada berkat dong. Nah, saya nggak bisa jawab. Kita pelajarin firman Tuhan. Matius 5 ayat 8 kita baca sama-sama dengan semangat. Suara yang keras, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Bless those who are pure in heart, cause they will see God. Pure, murni, artinya bersih, tidak bercampur, tulus, motivasinya benar, bebas dari kepalsuan. Nah kita kan senang jeruk murni, susu murni, emas murni, udah naik terus lagi sekarang harga emas. Nah lawan kata dari murni adalah munafik. Yang diomongin beda, yang dirasakan beda, tindakannya beda. Palsu, motivasinya ganda. Jadi misalnya mau bisnis sih sama orang, sementara oh ya kita ntar bikin ini, kita dapat untuk sekian, kita 50-50 ya, tanam modal. Di hati dia udah mikir nih, gue bisa lihat lobang di mana nih, gue cia juga nih gitu. Sembari bisnis baru plan aja udah mikir begitu. Nah kan hati yang murni bisa melihat Tuhan. Gimana sih prosesnya? Maksudnya apa sih melihat Tuhan? Nah saya coba gambarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi kalau hati kita murni, yang berikutnya yang terjadi adalah gini. Mata rohani kita terbuka. Manusia hidup punya 2 mata. Mata jasmani selalu melihatnya gini, yang jeleknya, yang bagusnya gak pernah dilihat. Dilihat lemahnya, yang kuatnya gak pernah dilihat. Wah kan suami gua gini, ya kenapa dulu mau sama dia? Wow istri saya sih Pak, wah jorok, cerewet. Kenapa lu dulu mau kawin sama dia? Tuh lihatnya pakai mana jasmani. Selalu melihat apa? Kesempitan di tengah kesempatan. Selalu melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Sebaliknya kalau orang punya mata rohani karena hatinya murni, dia melihat Tuhan selalu lebih besar dari masalahnya. Dia melihat kesempatan di tengah kesempitan. Apalagi yang dia lihat kekuatannya. Betul dia ada lemahnya. Siapa yang gak punya kelemahan? Tapi aku lihat ada kekuatan di dalam hidupnya. Di tengah keburukannya masih ada kebaikan di dalamnya. Nah kalau orang hatinya murni, mata rohaninya terbuka, dia peka membedakan kehendak Allah. Dari 5 wanita aku naksir, yang mana yang dari Tuhan. Ada bisnis tawaran 3, yang mana yang harus aku ambil. Dia bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Lalu dia bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupannya. Emang saya orang pintar, emang saya jago bicara, kan saya jago lobbying, makanya saya dapat proyek. Dalam kesulitan dia lihat Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi, membentuk aku supaya rendah hati. Waktu ada berkat datang, sekarang semua lagi resesi. Kenapa aku dapat penjualan? Kenapa aku dapat proyek? Dia selalu lihat Tuhan di dalamnya. Nah waktu ini terjadi, langkah berikutnya mengalami hadirat Allah. Tuhan itu real. Nah ada orang bilang nih, pastor aku doa kok udah ngerasa apa-apa ya, kebaktian rasanya plain. Doa kan kayak ngomong. Kayak misalnya saya ngomong,
Saya ngobrol sama Pak Jekwa, saya ngobrol sama Pak Roni, saya ngobrol sama Pastor Samuel, sama Aan. Kita pernah di Bali dari makan siang, keliling-keliling, lihat-lihat villa, asik aja ngobrol. Nah, sama yang di bumi aja asik, apalagi sama Tuhan, apa lebih asik? Nah, kalau sampai orang nggak ngerasain doa asik, ada sesuatu yang mungkin perlu kita timbang lagi di hati kita. Apakah hati kita murni? Lalu baca firman. Ada yang baca firman nggak ngalami apa-apa. Harusnya baca firman asik kayak kita lagi baca artikel investasi. Bagaimana kaya lewat Bitcoin atau kripto. Bagaimana kita bisa growing lewat emas. Wah, baca halaman 1, halaman 2, halaman 3. Asik banget kayaknya. Nah, kita baca surat cinta yang ditulis oleh pencipta emas. Nggak asik. Sesuatu yang aneh dalam kehidupan. Harusnya Tuhan itu real dalam kehidupan kita. Kita ngalami penyertaan Tuhan. Kita benar rasa Tuhan deket tuh bisa dialami. Pernah ngerasa gak sih di satu tempat terus kita merinding. Yang lu merinding gak? Bulu kuduk berarti tuh. Jangan-jangan ada yang lihat tuh di pojok gitu. Setan kita bisa rasakan. Masa Tuhan yang luar biasa kita gak bisa rasakan? Something wrong. Tapi kalau hatinya murni, ini Alkitab ngajarin saya gali. Orang itu bisa ngerasain Tuhan. Next. Yang berikutnya transformasi hidup sehari-hari. Ya iyalah mata rohani terbuka, ngalami hadirat Tuhan, masa gak ada perubahan. Cara pandang imannya beda. Kalau orang lihat gak mungkin, kita bilang mungkin. Orang bilang gak bisa, bisa. Orang Tuhan yang suruh masa gak bisa. Aduh kayaknya gini ya. Bisa, pasti ada jalan keluar. Beda cara pandangnya. Lalu apalagi karakter Yesus mulai muncul dalam hidupnya. Sabar, rendah hati, setia. Dan tindakannya penuh kasih. Sampai waktu kita jalanin ini finalnya. Jadi Matius 5 ayat 8 tuh punya arti sampai di ending melihat Allah dalam kekalan. Kan setiap kita pasti akan mati kan. Begitu mati gini. Terus kan kita melek lagi. Loh kok di neraka nih. Aduh. Panas nih, gimana nih? Udah gak bisa kemana-mana. Tapi orang yang hatinya murni, mati ini. Terus bangun kan. Loh Tuhan, loh ini yang kita waktu di gereja salam-salaman. Introvert atau extrovert, ketemu lagi di sana. Jemaat Gilgal di surga. Terlalu pede, ya udah gak apa-apa. Tadi pikir pada seru, tepuk tangan, hore gitu. Semangat sendiri. Memang kalau pemimpin yang udah gak punya harapan lagi untuk jemaatnya, mau jadi apa? Siapa yang percaya kita ketemu di surga suatu saat. Murni hatinya. Nah khotbah ya sekarang ya. Saya cuma khotbah 5 contoh. Orang-orang yang hatinya murni. Apa arti kata murni di kehidupan orang itu. Dan bagaimana aplikasinya untuk kita hidup seperti hamba-hamba Tuhan ini. Bagaimana mereka melihat Allah. Hal yang sama kita akan alami. Yang pertama kita belajar dari Daud. Daud itu disebut tulus. Pure, artinya apa? Simple, dia cepat bertobat dan cepat kembali pada Tuhan. Siapa orang hidup yang gak pernah buat salah? Siapa yang gak pernah berdosa? Bedanya sama Daud, Daud cepat. Kalau kita udah pendetanya khotbah seri 12 kali, enggak deh. Istrinya udah bilang, yang kayaknya udah saatnya deh. Kamu jangan jalan itu lagi. Berisik gitu. Orang tuh ngomongin anaknya, papa kuno, mama cerewet. Keras banget. Hatinya tambah keras, tambah keras, tambah keras. Semakin ada dalam dosa, semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Ada orang yang OCD. You know OCD? Jadi kalau sikat gigi, lagi di WC suami sikat gigi, airnya nyiprat dikit nih ke cermin nih. Papi yang bener dong, dilap dong, dilap dong. Iya, belum selesai gigi nanti sabar. Terus gak lama bukan hanya air odolnya, prak, begitu kan lagi gini, terus dia muncrat kan. Pipi dilap, nanti betanda. Hati tuh kayak cermin. Jadi begitu basah itu langsung dilap bersih. Nah orang yang buat dosa nggak cepat berbalik, nggak cepat bertobat, lama-lama apa? Burem. Coba odol kering dikerok deh. Nih. Gitu. Daud dosanya ringan atau berat? Serius? Emang ada dosa ringan, dosa berat? Sama lah dosanya semua ya kan, nggak ada dosa kecil, ini dosa putih, dosa nggak ada, semuanya dosa. Jadi dia kan lagi duduk santai. Apa itu? Cewek mandi. Kalau bapak-bapak lihat cewek mandi gimana? Pak, ditanya baik-baik kalau lihat cewek mandi gimana Pak? Gimana Pak kalau lihat cewek mandi?
Darah Yesus. Oh kita tutup dong pastor, coy kalau lubangnya gede banget. Musa dia bilangin sama jurang, Mas bro, kasih wanita tuh handuk 3 biji, kasihan banget tuh kedinginan masuk angin. Musa kan gitu dong, dia enggak, Mas bro, my kekeran, bring here. Wow, cuit, persekongkolan jahat. Taruh suaminya paling depan, biar cepat mati. Belum juga berhasil mati, istrinya udah dipanggil, ditidurin. Jahat banget Daud. Cuma kekuatannya apa? Dia cepat bertobat, dia cepat balik sama Tuhan. Hatinya dijaga murni. Dijaga murni, gitu. Mazmur 78 ayat 70-72 ini baru hamba Tuhan pertama, belum ada amin. Dipilihnya Daud, hambanya diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat-tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi kan ada raja mau diangkat, Nabi datang ke rumah Isai, dipanggil semuanya kan beberapa orang, badannya tegap, perawakannya kekar. Kata Tuhan, bukan. Ini bukan. Ini bukan. Udah, saya cuma itu Isai kan panggilan. Saya cuma itu anaknya. Oh, ada satu lagi gembalain domba, enggak masuk hitungan. Di situ keluar ayat manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Makanya berbahagialah mereka yang murni hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Kita ketipu oleh penampilan. Untuk kenal orang perlu waktu karena kita nggak tahu hati orang. Daud masuk diurapi jadi raja. Emang Tuhan lihat yang lain, dia lihat hati. Kalau hati murni, Tuhan yang angkat hidup kita. Nah akhirnya, iya mau tepuk tangan boleh untuk Tuhan. Baca nih, ini lahir kata pure di sini. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Udah skillful, hatinya pure. Bah, keren. Nah akhirnya dia ditegur buat dosa. Dia enggak babi bu, dia doa begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil kerajaanku, kekayaanku, tahtaku. Dia gak peduli. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Tuhan itu penting banget bagi dia. Makanya dia cepat-cepat bertobat, dia cepat-cepat berbalik. Terus pastor Daud lihat Tuhannya gimana? Oh, Tuhan bilang ini biji mataku. Mana ada suami istri seintim-intiman. Mas main pegang-pegangan biji mata yuk. Enggak ada. Daud biji matanya Tuhan. Mana ada yang pernah sentuh Daud. Sampai sekarang nih kalau ke Israel benderanya bintang apa? Daud. Makamnya masih disembayangin. Apa enggak lihat Tuhan tuh sampai mati masih dihormati orang. Langkahnya gimana pastor? Biar bisa murni. Periksa hati kita. Apakah motivasi kita murni ikut Tuhan? Atau ada agenda tersembunyi. Daud bisa melihat Allah karena ia cepat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Makanya saya bisa buat salah. Contoh dalam sebuah meeting. Wah saya rasa saya ngomong keras. Saya langsung ngomong, maaf ya kalau kata-kata saya tadi agak keras, saya minta maaf. Langsung minta maaf supaya hatiku tetap murni. Yang kedua, Nathanael. Dia hatinya pure, punya arti apa? Tanpa kepalsuan. Bapak Ibu lihat aku ya. Jawab ya. Ini siapa yo? Duh gampang banget pertanyaan ini siapa? Mulai curiga ya. Nggak bisa jawab, aku coba ganti topeng. Kalau ini siapa? Mau pakai bahasa Inggris? Coba tebak ini siapa? Pastor Juan. Nah, ini lebih ketutup lagi. Ini siapa? Oh, siapa tuh? Tada, aku. Ada banyak orang hidup di gereja pakai topeng ini. Oh, orang pikir, waduh keren banget. Pernikahannya bahagia, istrinya setia, cowoknya setia. Di pergaulan, ih keren banget, sukses ya, kaya ya. Pelantasnya nyewa. Di tempat jemput anak-anak, topengnya beda lagi. Capek hidup kayak gini, nggak pakai topeng aja capek, apalagi pakai topeng. Kemana tadi topengnya? Oh ini.
kita hidup mesti apa adanya. Kalau memang gak bisa, gak usah jawab. Udah bodoh, ngomongnya banyak lagi. Mau ngawinin anak, ketemu sama calon istri, calon suami, udah gak usah ngadu gengsi. Kita ketemu, yang pernikahannya hebat, habis itu minta cerai. Karena semuanya utang kartu kredit. Debt collector pada berdatangan. Aduh, 30 tahun mah ceritanya banyak. Antar calon besan. Oh ya, kita nanti bikin di Itali. Oh wow. Nggak usah diikutin. Kalau sampai diputusin pun itu bukan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Itu second best. Nanti Tuhan kasih the best. Ah maaf, kalau di Itali mungkin kita belum bisa. Bagaimana kalau tengah-tengah aja di Bali. Sebenarnya nggak tengah juga ya, agak jauh dari Bali ke Itali. Tapi kalau cukupnya di Bali, di Bali. Oh kalau saya mungkin biaya kami cuma pemberkatan di gereja. Gitu aja. Kalau saya lebih respect sama orang yang jujur tapi apa adanya daripada pakai topeng-topengan. Manusia aja respect apalagi Tuhan. Jangan ada kepalsuan. Nah makanya waktu umur 50 tahun saya tulis buku ini Be Fun, Be Real, Be You. Saya tulis semua hidup saya. Nggak ada yang ditutupin. Saya khotbah pun saya nggak ada yang tutupin. Saya gagal, saya cerita. Di bab terakhir saya tulis Be Fun, Be Real, Be You. Ada yang belum punya, nggak ada yang mau baca, nggak aku mau kasih nih. Ambil ke depan kan aku nggak bisa lompat. Ya Tuhan berkati ya. Nah yang mau baca, kan ini menolong kita jadi real tanpa kepalsuan. Mungkin masih tersedia sedikit di lantai 4. Bapak Ibu bisa beli di bawah. Tapi intinya adalah gini, kita perlu main sama orang-orang yang real. Belajar sama orang-orang yang real. Kalau semua kita temen palsu, kita lama-kelamaan jadi palsu kayak mereka. Dan Tuhan gak suka itu. Yohanes 1 ayat 47-51, keren banget. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pure. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Karena dia tulus, murni, dia melihat Allah. Ayat 51 kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat apa? Langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bayangin gak sih kalau gak ada kepalsuan, kalau hidup itu gak pakai topeng, yang terjadi apa? Langit terbuka. Apa berkat gak tercurah sampai berkelimpahan? Malaikat naik turun. Tahu gak sih tugasnya malaikat apa? Melayani orang percaya. Malaikat membawa kabar baik. Malaikat menjagai kita. Malaikat mengirimkan berkat. Angels ministry itu bekerja dalam hidup kita. Saat hatinya tulus, surga terbuka. Aduh gak sempat beli emas. Kan aku udah bilang waktu ke dokter gigi kemarin jangan pakai gigi palsu, pakai emas. Mas tuh lihat sekarang emasnya. Udah bu jangan berantem gara-gara emas. Emas udah naik terlanjur gak apa-apa. Kan masih bisa Tuhan berkati beli emas sekarang. Kan akan naik lagi. Bukan nubuatan ini. Jalan keluarnya gimana? Latih kejujuran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Gak gampang hal-hal kecil. Diundang makan, jemaat buka restoran. Nggak enak banget sih menurut saya makanannya. Gimana pastor makanannya? Kalau saya ya, jujur nggak apa-apa ya. Kalau saya kurang cocok. Gimana? Nggak enak ya? Bagi saya sih kurang enak ya. Kenapa nggak enaknya gimana? Saya bilang dagingnya keras. Terus kurang asin. Hambar rasanya. Nasinya nggak gitu mateng. Resiko saya gini. Udah deh, dia marah deh, dia pindah gereja deh. Udah deh, aduh begini. Gak apa-apa, yang penting jujur. Itu aja. Daripada saya bilang oke, boleh. Terus gue gak bisa tidur 3 hari. Terus langit tertutup, pelayanan malaikat berhenti. Mendingan kita jujur, tulus, langit terbuka. Malaikat turun naik dan melayani. Yang ketiga, purity.
Pure in heart apa artinya? Menjaga integritas. Coba bilang sama-sama integritas. Kita belajar dari siapa? Yusuf. Kita udah sering dengar ceritanya, tapi hidup itu penuh godaan. Bukan hanya pria digoda wanita, wanita digoda pria, banyak banget yang selingkuh. Lagi pacarannya udah selingkuh, gimana udah kawin? Godaan bukan hanya wanita, banyak. Kejadian 39:7-10, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya marilah tidur dengan aku. Ini umur Yusuf 18-28. Di jeda itu kata Alkitab. Berarti kurang lebih 26. Kan aku pernah lewatin umur 26. Lagi seger-segernya. Pria-pria lihat ke depan. Dah? Tanya ya, jawab ya. Ya. Cewek memandang kita dengan birahi. Ngajak kita tidur. Jawab apa? Kita nggak minta loh, kita nggak nyari. Jawab apa? Ya, grup sini dulu. Ayo. Kan lagi belajar pure in heart, harus jujur. Jawab apa coba? Kita nggak minta loh, kita nggak datengin, kita didatengin. Jawab apa? Silakan Pak, Bapak sopan saya angkat tangan. Apa katanya? Hah? Oh maaf sudah punya istri. Oke, Bapak pegang jawaban itu ya Pak ya. Maaf, saya sudah punya istri. Grup di sini. Mikir dulu sebelum jawab. Digoda, ditawarin. Kita nggak minta. Jawab apa? Nggak apa-apa, saya tungguin aja, kita santai kan. Udah kebaktian terakhir. Bingung kan? Tadi kebaktian jam 1. Tengking pastor, kenceng lagi suaranya. Gimana tengkingnya? Dalam setan keluar. Oke, saya bilang pegang ya jawabannya. Oke, ini baru ayat 1 nih. Sekali ya digoda, ingat umur bukan 68, 28. Saya nikah umur 29. Bukan gak laku, saya penuh pertimbangan dulu. Oke. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saya belajar arti kata integritas yang baru. Ada yang milik kita, ada yang bukan milik kita. Ada yang kita bisa nikmati, ada yang kita nggak bisa nikmati. Ada yang bisa dinikmati sekarang, ada yang bisa dinikmati nanti. Karena Yusuf kan belum menikah. Jadi bagi dia seks belum sekarang, nanti. Ini saya ketemu ada kurang lebih 7-8 arti integritas yang baru dari ayat ini. Ayat 10 nih. Pak, jangan kencing dulu. Pegang jawaban Bapak ya. Minggu depan datang lagi, aku memang bukan galak, tegas. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Ingat, Yusuf tuh bukan karena dia pakai headhunter gitu. Aku transfer ya 1 miliar, nggak gitu. Orang dibuang, tahu nggak dibuang gimana? Yusuf bikin sial, dijual, dibuang. Orang buangan terus dapat kerja. Berarti dong kerjaannya itu. Nah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Bapak siapa namanya tadi Pak? Tolong disambung ke depan ya kalau saya nggak bisa dengar namanya siapa? Yang kenceng aja Pak, nanti pasti nyampe ke depan. Suhendra. Boleh tolong di message-nya di pass ke depan nggak? Siapa namanya? Suhartono. Bayangkan Pak. Jangan dibayangkan nanti dosa Pak. Suhar. Bapak kerja lu di situ. Orang buangan lu Pak. Belum tentu ada yang mau nerima lu. Gimana Pak? Tolong jawab lagi. Maaf.
Udah punya istri. Tiap hari Bapak kayak begitu jawabnya. Tadi yang kebaktian bilang, kita lari pastor. Oke lari ya, Suhar. Nah terus lu lari, lu gak dapet gaji dong. Balik lagi dong malam kan. Capek juga. Suhar. Ini saya belum baca terus sampai dia buka baju loh. Ada, saya gak bohong. Saya cuma kasih tahu godaan bukan hanya seks. Kita semakin tinggi, angin semakin kenceng. Jangan pernah menyangka kita teguh berdiri. Harus dijaga, itu aja sih. Udah, Tuhan kuduskan setiap pikiran, hati. Pak, udah ya kembali ke khotbah ya, oke. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Difitnah, masuk penjara. Mana lihat Tuhan. Tapi Tuhan enggak pernah tertidur. Tuhan enggak pernah ingkar janji. Nih cara Tuhan angkat ya, Kejadian 41. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi si Firaun cuma duduk, semua harus seizin si Yusuf. Ayat berikut dahsyat. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Google aja, ChatGPT itu negara besar, adik kuasa yang luar biasa, dipimpin oleh orang termuda umur 30 tahun. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Mau dibuang, mau difitnah, mau dipenjara, yang penting jaga hati kita murni. Karena Tuhan yang bela kita, Tuhan yang angkat kita. Kalau Tuhan angkat, nggak ada yang bisa turunin kita. Langkahnya gimana? Jaga integritas lah. Ada yang punya kita, ada yang bukan punya kita. Ada yang boleh dilihat, ada yang jangan dilihat. Tetap benar meski tidak ada yang melihat. Yusuf melihat Allah menyertainya karena integritas. Yang keempat, apa artinya pure in heart? Berbahagialah mereka yang suci hatinya. Setia di tengah tekanan. Daniel itu kan dibuang ya. Namanya orang dibuang tuh gak ada masa depan. Gak tahu kapan merdekanya, gak tahu kapan bebasnya. Makanan gak enak, kerja paksa, gak dibayar. Mades sudah, masa depan suram. Tiba-tiba dipanggil, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil ke istana. Cihuy, hidupnya enak. Tapi dia disuguhkan makanan yang dia gak bisa makan. Pressure berikutnya adalah disuruh nyembah berhala yang dia gak bisa lakukan. Orang dia memuji menyembah Tuhan 3 kali sehari kok. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dia jaga pure in heart. Karena dia ngelawan, dimasukkan ke gua singa. Saya belajar satu hal, singa gak suka orang yang hatinya murni. Singkat kata, singa gak makan dia. Orang-orang yang fitnah dia, orang-orang yang jahatin dia, dimasukin ke kandang singa sama istrinya, sama anaknya. Alkitab catat baru di mulut gua belum sampai ke dasar, singa udah tangkap, udah makan mereka sampai habis. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Yang mendiami seluruh bumi, bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Ini cara bagaimana Tuhan buat Daniel melihat Tuhan karena hatinya murni. Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Lihat bagaimana Tuhan mengangkat dia. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Satu pemerintahan, dia naik. Ganti pemerintahan, dia naik. Ganti lagi pemerintahan, dia naik. Kuncinya apa? Dia punya hati yang pure, yang murni. Way outnya gimana? Tolak kompromi. Kita kalau di pressure lama-lama capek juga loh. Aduh gak bisa kaya nih. Aduh gak bisa maju nih. Tetap setia.
Jangan biarkan dunia menekan kita untuk menjual kekudusan. Daniel melihat Allah menyertainya karena kesetiaan. Dan saya akan tutup khotbah saya dengan hal yang kelima. Tulus dalam pelayanan. Aduh pastor, untung kita belum melayani ini, peka juga kita. Pelayanan itu saat kita lagi bimbing anak kita, ngajarin sekolah, nasehatin dia, melayani suami, ngadepin mertua yang ngeselin, mimpin perusahaan, kerja sebagai profesional, melayani bos kita, memajukan perusahaan, itu pelayanan. Harus tulus. Paulus itu luar biasa ya. Dia rintis gereja di mana-mana, lakukan mujizat. 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami megahkan. Dia masih seorang pebisnis saat itu. Pengusaha real estate, pelayanan Tuhan. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh apa? 2 kata. Ketulusan dan kemudian pure in heart. Dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Orang bilang, Paulus, rasul palsu, segala dilecehkan. Kita lihat bagaimana Saulus itu melihat Tuhan. Ini baru cuma 1 ayat loh. 2 Korintus 12 ayat 1-2, ini ayat saya terakhir. Aku harus bermegah. Karena terpaksa dia harus jelaskan. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Mainannya itu udah vision. Kenapa hatinya murni, kacanya bersih, ngelihatnya gampang. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Tuhan itu senang main sama orang yang hatinya murni. Orang yang suka olahraga, mainnya sama yang suka olahraga. Nah kalau orang yang suka makannya brokoli rebus, pisang rebus, dada ayam, main sama Juan Mogi kurang cocok. Karena saya suka makan enak. Paulus saking pure hatinya Tuhan begini. Lus, sini. Tur dulu, preview katanya. Kemana Tuhan? Surga. Baru sampai surga ketiga. Saking purenya. Udah Tuhan, cuma lihat doang. Iya turun lagi, tugas belum selesai. Ntar ya, surga beneran. Ini saya modernin ceritanya. Apa sih yang saya bisa simpulkan? Orang yang hatinya murni, mungkin dilecehkan sama orang. Mana bisa dagang kayak gitu. Pacaran zaman sekarang gak ciuman, gak tidur bareng. Terserah. Tapi ada surga di hati kita. Ada surga di bisnis kita. Nggak sehebat dia bisnisnya. Ada surga di karir kita. Ada surga di keluarga kita. Ada surga di pelayanan kita. Bukankah itu yang kita cari dalam hidup? Berbahagialah orang yang murni hatinya. Sebab mereka akan melihat Tuhan. Tahun ini Gilgal 30 tahun. Juan Mogi 38 tahun lahir baru. Nggak ada yang kenal. Nggak bisa apa-apa. Nggak tahu siapa-siapa. Emang nggak bisa apa-apa. Tapi waktu saya jaga hati saya murni, Tuhan angkat hidup saya. Diketemukan dengan orang-orang yang tepat, mentor-mentor yang tepat, kesempatan yang tepat. Aku berdoa supaya semua yang hadir sore ini akan melihat Tuhan. Di keluarganya, di keuangan, di bisnis, dimanapun dia berada. Tuhan memberkati. Selidiki aku. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Saya mau ajak kita jadikan pujian ini doa. Sungguh mengasihi. Gak ada yang bisa tebak hati kita. Cuma kita dan Tuhan. Dan menilai. Kami terbuka sore ini. Kami telanjang. Periksa hati kami bagimu. Selidiki aku. Bicara bagi kami. Ampuni kalau ada kesombongan, kenajisan, agenda tersembunyi.
kepalsuan, kekerasan hati, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Yo, GBI Gilgal sama-sama. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Gak mudah, tapi yuk berjuang sama-sama. Yusuf berjuang, Daniel berjuang, Paulus berjuang. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kau baik, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. yang mau berjuang sama-sama. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Suara musik main dengan lembut, pejamkan mata. Setiap hari saya bangun, saya bilang, Tuhan lihat hatiku. Aku mau jaga hatiku pure. Karena sesuatu yang tragis adalah kita jadi orang Kristen tapi kita nggak lihat Tuhan. Yang pertama, cepat bertobat dan cepat kembali ke Tuhan. Adakah yang sore ini masih menyimpan dosa? You cannot see God. Yang kedua, pure, tanpa kepalsuan, real. Ya, orang malah respect kok sama kita kalau kita jujur. Di tengah godaan, apakah kita menjaga integritas? Di tengah tekanan, apakah kita tetap setia? Dan yang terakhir, Paulus orang hebat, tapi dia belajar tulus dalam pelayanannya. Aku berdoa, basuh setiap hati kami sore hari ini dengan darah-Mu. Disucikan, dikuduskan, dimurnikan dalam nama Yesus. Izinkan mereka mulai melihat Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.